One Piece yang merupakan manga dan anime Jepang kesukaan kita ini memiliki alur cerita yang sangat panjang. Dalam versi animenya, ada beberapa arc filler yang dijadikan selingan dari cerita utama, yang mana meskipun sebagian besar arc filler itu membosankan, namun beberapa cerita filler One Piece ada juga yang seru dan menarik, yang mana pada video kali ini kita akan membahas seluruh arc filler yang muncul dalam anime One Piece. Tentang Warship Island alias Pulau Kapal Perang adalah arc pertama yang muncul dalam anime One Piece. Arc ini mengambil timeline setelah East Blue Saga berakhir dan sebelum Luffy beserta para krunya memasuki Grand Line. Dalam arc ini, bajak laut Straw Hat Pirates bertemu dengan seorang perempuan bernama Apis yang terombang-ambing di lautan, yang mana saat itu dia tengah melarikan diri dari kapal angkatan laut yang tertarik dengan seekor naga yang lupa ingatan. Kru Straw Hat Pirates pun membantu Apis untuk menemukan rumah dari naga itu dan melindunginya dari musuh. Arc filler kedua dalam cerita One Piece adalah Pose Alabasta yang berlangsung setelah kru Straw Hat Pirates berpisah dengan Vivi di Alabasta. Cerita dari arc ini cukup menarik karena setiap episode memiliki jalan ceritanya masing-masing, yang mana cerita dari setiap episode berfokus pada semua anggota Straw Hat Pirates saat itu, kecuali Luffy dan Robin. Nah, yang menarik, cerita dari episode tersebut memiliki kaitan erat dengan masa lalu sekaligus impian mereka di masa depan. Arc filler kali ini masih berlangsung setelah arc Alabasta, yang mana cerita dari arc ini cukup lucu dan berfokus pada seorang kakek tua yang tinggal di Pulau Kambing untuk menghindari kejaran angkatan laut. Selain itu, kru Straw Hat Pirates melakukan aksi konyol dalam arc ini dengan memainkan taruhan melawan kakek tua itu, yang mana kakek tua itu selalu menang dan kapal mereka terpaksa ditahan dan mereka harus melayani apa yang diminta kakek itu. Dalam arc ini, Luffy dan kawan-kawan singgah di sebuah pulau bernama Ruluka setelah mereka dikejar-kejar oleh angkatan laut. Pulau tersebut dipimpin oleh seorang wali kota kejam yang memungut pajak tinggi kepada penduduk pulau itu. Selain itu, cerita dari arc ini juga berfokus pada kabut pelangi yang sangat misterius, yang konon siapapun yang memasuki kabut itu tidak akan bisa keluar. Selain itu, cerita dari arc ini sedikit membingungkan karena menyinggung tentang konsep relativitas waktu. G8 mungkin bisa dibilang sebagai arc filler terpanjang dalam anime One Piece dengan total 11 episode. Arc ini berlangsung setelah arc Skypiea selesai, yang mana setelah turun dari langit, kru Straw Hat Pirates sialnya malah jatuh ke pangkalan angkatan laut G8. Pangkalan itu mempunyai pertahanan yang sangat kuat dan dipimpin oleh seorang pejabat angkatan laut yang sangat pintar dalam mengatur strategi. Kru Straw Hat Pirates cukup susah untuk mencari celah agar mereka bisa melarikan diri dari G8, yang mana hal lain yang menarik dari arc ini adalah sosok Condoriano yang sangat lucu. Cerita dari arc ini terjadi setelah kawan-kawan meninggalkan pulau Long Ring Long. Arc ini bercerita tentang hilangnya memori para kru Straw Hat Pirates kecuali Robin, yang mana ingatan mereka telah dicuri oleh seekor kuda laut, yang mana akibat hilangnya ingatan mereka, kru Straw Hat Pirates sempat berseteru dan terpecah belah. Dan untungnya masih ada Robin yang memiliki ingatan penuh. Lalu mereka pun berusaha untuk mengembalikan seluruh ingatan yang telah dicuri. Sesuai judulnya, arc ini bercerita tentang kembalinya Foxy yang sempat menjadi musuh topi jerami dalam permainan Devi Backfight.
Dalam arc ini, Foxy mengalami masalah yang cukup serius dan meminta bantuan Luffy. Foxy beserta Porsche dan Hamburg diusir dari kapal mereka oleh bajak laut Kiba Gairo. Dan Luffy pun akhirnya membantu Foxy untuk mengembalikan otoritasnya sebagai kapten. Namun, Foxy tetap saja menyebalkan dan berbuat licik kepada Luffy setelah ditolong. Dasar tidak tahu diuntung. Seperti cerita G8, arc ini pun mempunyai episode yang cukup panjang dan berlangsung setelah arc NES Lobby. Cerita dari Ice Hunter berfokus pada pertarungan antara Luffy melawan sekelompok pemburu bayaran yang dikenal dengan nama Achino Family. Keluarga tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Don Achino yang memiliki kekuatan Netsu Nomi, yang mana mereka telah merebut bendera Jolly Roger milik bajak laut Straw Hat Pirates. Dan untuk itulah para kru Straw Hat Pirates berusaha untuk merebut kembali bendera kebanggaan mereka itu. Arc filler yang satu ini bercerita tentang petualangan bajak laut Straw Hat Pirates di Pulau Spa setelah mereka meninggalkan Thriller Bark. Di sana mereka bertemu lagi dengan Foxy yang selalu memiliki rencana licik. Rencana liburan yang tadinya menyenangkan pun berubah menjadi kacau. Foxy tertarik dengan catatan misterius dua bersaudara bernama Lina dan Sayu, dan karena itulah Foxy menyerang mereka berdua demi mendapatkan catatan berharga tersebut. Little East Blue merupakan arc filler sekaligus pengantar cerita movie Strong World. Cerita dari arc ini agak kurang nyambung dari alur utama karena arc ini berlangsung setelah Luffy terpisah dari teman-temannya di Sabaudi. Dalam arc ini, bajak laut topi jerami singgah ke sebuah pulau unik bernama Little East Blue, yang mana sesuai namanya, pulau itu adalah replika dari East Blue yang sangat unik. Pulau itu yang tadinya damai berubah menjadi kacau setelah bajak laut Amigo yang dipimpin Largo menyerang ke sana atas perintah Shiki. Sesuai namanya, arc ini merupakan pengantar movie Z yang tayang pada tahun 2012. Arc ini berlangsung tepat setelah bajak laut Straw Hat Pirates memasuki New World, yang mana mereka berhadapan dengan salah satu bawahan Z. Selain itu, kru Straw Hat Pirates bertemu dengan seorang gadis bernama Lily yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi tubuhnya. Dan dia diceritakan ingin menyelamatkan ayahnya yang berada dalam bahaya, dan Straw Hat Pirates pun membantunya. Arc yang satu ini bercerita tentang Caesar Clown yang diculik oleh seseorang yang misterius. Caesar memiliki peran yang penting sebagai Sandra untuk melawan Doflamingo, dan karena itulah kru Straw Hat Pirates berusaha untuk menyelamatkannya. Namun, hal itu tidaklah mudah karena Luffy harus berhadapan dengan musuh yang memiliki kekuatan Peto-Petonomi yang bisa mengontrol target di bawah perintahnya, yang mana Luffy dan Law sempat menjadi korban dan mereka dipaksa bertarung satu sama lain. Cerita dari arc ini terjadi setelah Luffy beserta Bartolomeo meninggalkan Dressrosa. Di tengah perjalanan, mereka berdua diculik oleh aliansi Silvermine yang mengelola tambang raksasa dan dipaksa bekerja di sana. Mereka berdua pun berusaha untuk melarikan diri dari tambang itu dan harus bertarung melawan para bajak laut. Yang mana selain itu, Luffy harus berhadapan dengan bos di tambang itu, yaitu Silvermine. Dan pertarungan mereka berlangsung cukup sengit. Marine Rookie merupakan arc filler One Piece yang berlangsung setelah Luffy dan kawan-kawan meninggalkan Zou. Di tengah perjalanan menuju teritori Big Mom, mereka kehabisan stok bahan makanan dan kelaparan, yang mana untuk mengisi kembali suplai makanan di kapal dan di perut Luffy, mereka pun singgah terlebih dahulu di pangkalan angkatan laut, dan di sana mereka sempat menyamar sebagai anggota angkatan laut.
Namun penyamaran mereka tetap saja terbongkar dan mereka pun dikejar-kejar hingga bertarung dengan angkatan laut Rookie yang ada di sana. Arc filler yang terbaru dalam cerita One Piece adalah arc Chidre Guild yang menjadi pengantar dari movie Stampede. Dalam arc ini, Luffy harus berhadapan dengan sekelompok pemburu bayaran yang bernama Chidre Guild, yang mana jika pada arc filler sebelumnya mereka kehabisan stok makanan, kali ini, di arc filler ini, stok cola di kapal Sunny habis, dan Luffy beserta para kru harus menyempatkan mampir ke pabrik cola milik Chidre Guild untuk mendapatkan persediaan cola. Di sana, ia tanpa sengaja bertemu dengan Hancock yang sedang mandi, dan keduanya pun kemudian bertarung bersama melawan pemburu bayaran dari Chidre Guild. Well, baiklah bosku, demikianlah seluruh arc filler yang muncul dalam anime One Piece. Terima kasih ya karena kalian sudah menonton sampai akhir video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.